kita berangkat. Dingin bro, dingin sekali. Sekarang pukul 6.14. Pukul 6.14 pagi dari Samarinda, Makroman guys. Halo, selamat pagi dunia YouTube. Mengawali vlog perdana ini, aku sangat bahagia sekali. Kemarin aku berhasil memasang mic di action cam, berbekal nekat dan belajar dari YouTube ya. Ini teman-teman lihat video ini dan ada suara saya saat riding, itu karena kemarin berhasil saya pasang mikrofon di action cam. Mudahan nggak noise ya. Ini kita review kamera action cam Yicam yang saya mod sendiri, yang saya setting sendiri. Apakah ini worth it? Teman-teman bisa menilai ya. Saya juga cukup meluangkan tenaga, pikiran juga dalam membuatnya. Ada banyak trouble. Oke, untuk jenis mikrofon itu kan ada dua jenis jack audio ya teman-teman. Ada yang 3, ada yang 4. Nah, yang bagian ini dia pakainya jacknya ada 3. Pantesan di awal kok nggak ada suara. Saya pikir rakitan saya gagal. Ternyata dia di mikrofon ya. Di mikrofonnya. Ya, senang lah akhirnya berhasil dan worth it. Saya senang untuk sementara ini oke lah. Mungkin di beberapa kelemahan adalah dari segi memori. Ini memorinya masih 16 GB. Nanti saya akan upgrade memorinya. Dan satu lagi catatan yaitu baterai. Baterai ini cuma tahan sekitar 40 menit. Ya, karena jalan dalam kota sih kayaknya 40 menit tuh terlalu lama. Masih oke lah, 40 menit itu masih oke. Karena satu kali jalan itu paling saya menghabiskan waktu sekitar 25 menit atau enggak, paling lama itu 30 menit. Itu paling lama. Jadi oke lah. Mungkin kalau lagi touring kita butuh kapasitas yang banyak, terutama di baterai. Mungkin kita butuh 3 atau enggak 4 baterai, tergantung jarak yang kita pergi. Dan kapasitas memori itu wajib teman-teman. Dan untuk Yicam, dia ini butuh case waterproof jika itu kena hujan. Dan rekomen banget kalau kalian nggak mau ribet, itu GoPro yang keberapa ya, ke-7 kalau nggak salah, itu nggak perlu case lagi, sudah langsung pasang dan itu tahan hujan. Itu gokil sih. Tapi sementara untuk ini Yicam, kamera murah tapi oke, dengan speknya yang kalian bisa lihat sendiri gambarnya. Nah, gambar asli dari kamera ini itu tidak ada stabilizer ya. Jadi stabilizernya itu kita harus setting sendiri pakai aplikasi lain, yaitu aplikasi editing, supaya dia lebih stabil. ...80 km 85 79 81. Tikungannya asik nih. Ini daerah Pelita 7, Pelita 6. Pelita 6. Wow. Di Makroman ada satu jalan yang aku suka. Ini bagian sini nih, kita bisa terbang ya.
kita bisa terbang di sini nih. Coba lihat, itu ada tanggul. 3, 2, 1. Wow, terbang. Ini selalu banjir daerah sini kalau hujan. Selama tinggal di Makroman, kalau misalnya kalian nyuci motor ya, kalau kalian nggak kemana-mana mah aman ya. Tapi kalau misalnya kalian jalan ya pasti, entah ada jalannya ada becek, entah ada jalan yang banjir dan lain sebagainya. Wow, pemandangannya gokil. Kelihatan nggak tuh di kamera? Oke, kita akan slip, kasih lampu sen. Delapan satu, 83, 84. Beat Street ini masih standar, tidak saya rubah-rubah karena pemakaian harian aja. Tapi yang saya rubah itu hanya rollernya aja. Rollernya itu saya mixing dengan punya Vario, 2 biji itu punya Vario, dan sisanya itu standar. Ini untuk ngejar RPM tengah dan atas sih, ada tenaganya. Cuma ini masih standar semua. Handling Beat Street ini handlingnya agresif banget, handlingnya oke. Suspensinya tidak begitu empuk, tidak juga keras, sedang. Jadi untuk mau ngebut ataupun bahkan tikungan itu masih enak dikendalikan. Dan bahkan mau jalan ke kebun aja pakai ini, karena dia ringan. Untuk teknikal, wih gaya kali mau teknikal. Nggak, maksudnya dibawa ke kebun itu kita lebih pede. Jalan kebun kan jalan tanah tuh, jalannya ada tanah, dan kita pede karena dia ringan dibandingkan Vario ya, dibandingkan motor mungkin ya NMAX nggak mungkin off-road ya kayak gitulah. Jadi ini lumayan oke lah. Pengennya nanti sih punya trail, tapi sementara aku menikmati dulu Beat Street sambil bekerja. Ya, semua pelan-pelan mimpi itu akan tergapai. Dan ini adalah apa yang aku inginkan 3 tahun lalu sih. Saya pengen punya motor yang simple, yang enak dibawa jalan santai dan lincah ya. Nggak lincah-lincah amat, tapi untuk kantong saya muat lah gitu kan. Terus kemudian saya pengen punya helm yang proper. Terus saya pengen punya kamera dan bisa ngomong di dalam helm, dan akhirnya kecapai. Dan ini terkhusus untuk kamera itu saya rakit sendiri, belajar dari YouTube. Saya belajar dari YouTube. Jadi teman-teman, untuk emot itu banyak yang ngajarin di YouTube. Tapi ingat, jangan terlalu berekspektasi lebih, karena mungkin nanti kita akan kebingungan pada saat kita praktek. Mungkin nanti ada yang salah. Nggak apa-apa, nggak takut salah. Memang resikonya adalah kamera kita bisa rusak kalau kita salah solder, karena solder itu kan, solder tuh panas tuh. Dan jangan sampai kebanyakan timahnya, itu kan butuh latihan nyolder kayak gitu tuh sampai rapi banget. Dan ya, jangan ragu untuk belajar. Kadang memang salah sih, resikonya ya kamera kita bisa rusak, itu resikonya.
Kalau seperti saya modal nekat, ya hajar aja. Kalaupun misalnya gagal ya nggak apa-apa gitu kan, ya paling pusing sendiri. Tapi teman-teman misalnya masih ragu, ya ada kok jasa emot untuk kamera action cam kayak gitu, ada jasanya. Nah, karena ini di Kalimantan, saya beli jacknya itu, beli apa nih, ya itu di Jawa, dan di sini di Kalimantan ini tidak begitu banyak, dan saya kurang tahu, agak susah nyarinya. Akhirnya saya beli online. Sebenarnya harga barangnya itu 15.000 kan, 15.000, tapi karena ongkirnya itu 50.000, jadi ya lumayan tuh, ya sekitaran 60-70 lah gua habis duit. Tapi nggak apa-apa, yang penting worth it ya. Sekarang teman-teman bisa melihat kamera saya itu nempel di helm saya. Burung walet. Dan ya, inilah kamera yang saya impikan. Saya sih siapa ya, saya cuma hanya senang belajar ya, tapi senang mencobalah. Dan inilah hasil eksperimen. Ini jalan Perjuangan. Jam berapa sekarang ya? Aku telat. It's always good. Aduh. Mungkin nanti ini mau diganti shock Ohlin kayaknya. Handlingnya enak banget sih, Beat Street. Handlingnya puas sih. Kelemahannya waktu riding jauh sakit pinggang. Mungkin karena stangnya pendek, kurang tinggi. Mungkin itu kali ya. Kemarin riding jauh ke Kutai Barat itu sekitar 6 jam pakai ini. Handlingnya enak, so far handlingnya enak, tapi sakit pinggang. Ya, dugaan sementara sih karena stangnya itu pendek. Mungkin agak dinaikin lagi supaya lebih tinggi. Kayak gitu sih PR-nya. Tapi so far untuk handlingnya sangat puas. Motor ini gesit, lumayan lincah lah ya untuk di kota. Bukan untuk kebut-kebutan, tapi untuk itu lincah lah, karena ya gitulah, suka aku. Masih jalan Perjuangan. Pagi-pagi itu berembun. Waduh, ini banjir abadi. Ini hujan gak hujan, selalu banjir. Kenapa ini banjir? Karena memang di sekitar ini rawa, lalu dibangun rumah. Rawa kan, jadi dibangun rumah. Jadi begitulah, selalu ada air. Nah, ini resikonya adalah mungkin 10 tahun atau enggak 20 tahun kemudian mungkin akan lebih parah. Waduh, ini mentok. Setiap pagi saya lewat jalan ini, teman-teman. Kalau kalian mungkin sering lewat jalan ini, kita akan ketemu. Ini jalan apa ya namanya? Pokoknya ini dari Makroman, dari Sambutan ke Panjaitan. Gerilya, lewat Gerilya. Tapi Gerilya depan. Nah, saya punya jalan potong di sini. Saya belok, kasih lampu sen. Saya belok kanan. Oke. Sempat galau juga sih mau pakai racing knalpotnya atau enggak. Kalau pakai racing aku nggak bisa lewat gang. Bisa sih lewat gang, tapi kayak gimana gitu. Nah, ini pakai knalpot standar, kita bisa lewat gang. Kalau knalpot racing
itu kebutuhan riding jauh aja, kebutuhan riding, kebutuhan untuk kenapa racing. Pada saat kita ngebut atau lagi speeding gitu, orang lain tuh notice kalau ada kita di belakang, mereka tahu ada suara kita. Tapi kalau knalpot standar itu bahkan orang nggak ngeh ada kita di belakang, karena suaranya itu untuk Beat Street ya, untuk Honda tuh senyap. Tapi memang enak di telinga itu kita nggak bising. Di telinga itu aman ya, telinga. Pengalaman kemarin waktu pakai motor Jupiter MX pakai knalpot racing itu, ini testimoni aja sih, waduh itu bising banget di telinga, mendengung. Tapi mungkin nanti nyari yang knalpot racing tapi yang soft aja dah, nyari yang soft terus awet dan mereknya yang bagus lah, cari yang soft. Ini Damanuri 634. Kita mau beli nasi pecel di Damanuri. Aduh. Satu. Oke. Enggak. Tampaknya mendung sih. Tampaknya mendung. Oke, sekarang pukul berapa? Enam 6.41. Oke, lanjut guys. Wow. Suasana mendung. Troy. Tadi malam aku nonton film Troy. Dan dingin, aku pakai jaket standar dari Honda. Asik lah, asik banget. Asyik. Biasanya pemandangan pagi kayak gini tuh masih sepi. Dingin sekali, dingin. Ini Panjaitan. Kita putar balik.
Terima kasih atas anugerahmu.